siang menjelang petang, Pak. Selamat siang, Bang. Saya bisa ketemu lagi dengan advokat kondang Pak Sugiono. Gini Pak, ini kan terkait untuk masalah beberapa penanganan kasus yang Pak saya tangani. Untuk yang saat ini Pak ditangani terkait kasus apa tuh yang setidaknya membuat Pak besar harapan untuk menangani? Ya, hari ini saya sedang menangani perkara 170 yang menimpa kepada rekan-rekan kita dari driver online. Itu dari beberapa aplikator, mulai dari Grab, Gojek, kemudian Maxim, dan beberapa aplikator lain. Itu dengan kronologi yang semulanya itu rekan ojol itu adalah korban dari peristiwa ini. Kemudian dari korban ini beralih menjadi tersangka karena adanya solidaritas dari kawan-kawan ojol yang kebablasan. Begitu Bang Nasir. Oke. Bisa diceritakan sedikit Pak, di rangkaian ceritanya seperti apa biar ibaratnya ya ini mengedukasi juga ke masyarakat tadi bahwa oh ternyata seperti ini rangkaiannya. Ya. Jadi awal mula kejadian itu ada satu antrian di salah satu SPBU di Semarang. Kemudian rekan-rekan ojol ini pada saat mengantri itu ada antrian konsumen lain yang sedang mengantri dan sudah diisi BBM-nya. Namun begitu selesai mengisi, orang ini tidak bawa uang. Akhirnya menghambat antrian-antrian yang lain. Dari situ kemudian si ojol ini minta sama si nasabah ya, konsumen dari pengisi BBM tadi untuk geser. Nah, dari obrolan ini kemudian mereka bertiga ini tersinggung terhadap si ojol ini. Terjadilah peristiwa pemukulan. Nah, dari pemukulan itu kemudian di situ rekan-rekan ojol yang lain itu memvideo dan merekam aksi kejadian tersebut. Kemudian oleh mereka itu di-share ke grup-grup teman-teman ojol. Nah, dari sinilah masalah itu kemudian meluas. Terkait perkara 351 itu dilaporkan di Polsek Kedurungan. Kemudian terkait perkara yang kemudian ojol menjadi pelaku ini dilaporkan di Polrestabes. Jadi dari rangkaian tersebut bahwa karena memang solidaritas yang selalu oke lah mereka solidaritas, tapi mungkin kebablasan itu sendiri akhirnya mengakibatkan adanya serangan balik dan mengakibatkan ada korban. Sampai meninggal dunia. Itu pada saat kejadian penganiayaan terhadap ojolnya itu sudah dilaporkan? Sudah. Jadi terhadap penganiayaan terhadap si ojol tadi kita laporkan di Polsek Kedurungan dengan pasal 351 KUHP dan sudah ditindaklanjuti. Namun kemudian dari pelaporan ini sedang berjalan, tiba-tiba rekan-rekan ojol ini melakukan solidaritas. Terjadilah peristiwa di wilayah lain yang masih dengan perkara yang sama, yang sampai dengan pelaku yang semula menjadi pelaku 351 sekarang menjadi korban atas peristiwa ini. Jadi pada saat mungkin gini Pak, kalau saya menyimak kenapa misalnya di ojol ini menyerah, mungkin dikarenakan apakah memang tidak adanya sebuah perdamaian misalnya, atau misalnya setidaknya permohonan maaf lah pada saat mereka sudah melakukan pemukulan terhadap ojol ini sendiri, sehingga kan dilaporkan juga kan ke Polsek. Apakah tidak ada perdamaian dari pihak yang sekarang malah menjadi korban? Ya, awal mula kejadian tersebut ini kan karena di latar belakangi emosional, kemudian kedua belah pihak tidak ada perdamaian. Yang menjadi korban pemukulan tadi kemudian visum dan melaporkan ke Polsek Kedurungan. Namun dari rekan-rekan ojol tadi yang sudah menyebar berita terjadinya pemukulan tadi pada grup di areanya, kemudian didapatilah dari pelaku pemukulan tadi di salah satu wilayah Polsek Semarang Timur, Polsek Kedurungan maksud saya. Kemudian terjadilah peristiwa itu. Karena tidak ada perdamaian, maksud dan tujuan dari teman-teman ojol ini adalah membawa pelaku tadi ke kantor polisi. Namun karena si ojol ini bukan polisi, pihak pelaku tadi keberatan. Nah, terjadilah selisih paham yang mengakibatkan pengeroyokan itu tadi. Pertikaian tadi yang akhirnya menyebabkan si
pelaku tadi meninggal dunia. Ya. Nah, pasca meninggal dunia si pelaku yang awalnya menjadi pelaku sekarang menjadi korban, apakah sudah ada perdamaian? Nah, dari sinilah kemudian dengan semangat kebersamaan, perdamaian, para teman-teman ojol ini menggalang kebersamaan dan menggalang dana untuk teman-temannya, dan juga telah menempuh upaya perdamaian antara keluarga korban dengan para ojol. Sudah terjadi perdamaian, dan juga teman-teman ojol ini dengan sukarela, kooperatif, tidak mempersulit penyidikan. Dia datang ke kantor polisi menyerahkan diri. Nah, inilah yang teman-teman ojol lakukan dengan tidak melawan hukum. Dia datang ke kantor polisi kooperatif memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Nah, ya, dengan merupakan perdamaian itu sendiri, dan juga ini saya rasa mungkin ada beberapa dibilang satu orang atau dari 1000 sekian banyak untuk yang orang yang bisa menyerahkan diri, mau secara sukarela menyerahkan diri. Kira-kira apakah itu menjadi sebuah potensi untuk para pelaku itu sendiri, Pak, untuk mendapatkan kebijakan dari hakim? Ya, harapan saya terkait kasus ini kepada para pelaku yang dihukum yang didakwa dengan pasal 170, ya kan? Ini saya berharap kepada pengadilan untuk memberikan keringanan atau bebas dengan alasan satu, mereka dengan sadar menyerahkan diri tanpa ada paksaan. Yang kedua, kemudian sudah terbentuk perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dan sudah saling memaafkan. Besar harapan saya terhadap pengadilan atau kepolisian ataupun kejaksaan untuk bisa memberikan restorasi justice atau diskresi, atau jika memang ini pengadilan, maka hukuman yang seringan-ringannya atau bebas. Ya, berarti sudah ada sebuah tali asih juga. Tali asih kepada keluarga korban sudah kita berikan dari teman-teman ojol, dan sudah saling memaafkan. Ya, namanya sudah terima tali asih, kemudian dia memaafkan dan menerima, dan juga mencabut laporan. Laporan di kepolisian itu bahkan sudah dicabut. Kemarin kita sudah bernegosiasi, berkomunikasi, dan sudah disepakati hal tersebut. Oke, terima kasih Pak Gi atas penyampaiannya, dan tolong disampaikan untuk para subscriber dari channel jurnalis, apabila memang membutuhkan jasa Pak Gi, silahkan seperti apa. Karena kan juga tolong disampaikan bahwa terkait apa yang sering pernah disampaikan oleh Pak Gi, kita pantang padam semangat pada saat untuk membela kebenaran. Mau silahkan disampaikan. Baik, kepada rekan-rekan dan teman dan semua subscriber netizen dari Pena Jurnalis, kami pantang padam membela kebenaran dan membela keadilan. Jadi dimanapun kami berada, dimanapun kalian berada, ketika ada satu peristiwa, mau sengketa, pidana atau apapun, kami siap untuk membela, untuk menegakkan keadilan. Pantang padam, sukses untuk Pena Jurnalis. Sukses juga untuk Pak Sugiyarto. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.